Tapi kalau kita bicara siapakah yang mau meminta, nah ini Allahnya mau sudah siap memberi, maha menumpahkan air anugerah kepada hadirin hadirat, namun tidak diminta. Allah beri, basahi juga dia dengan anugerah, tapi tidak seperti yang meminta. Yang meminta ditumpahi dengan anugerah yang lebih besar. Semoga kita selalu dilimpahi anugerah yang besar, bisa membantu kita sehingga kita selalu ingat Allah. Zakat kita teruskan. Mari di bab zakat. Zakat bernama bertauhid. Wasyara'an ismun ma yakhruju an ma'in aw wajhin ala wajhin makhsus. Jangan tertegang dong. Ya, saya sudah jadi seperti tegang-tegangan. Ya, sakitnya luar biasa. Tapi kalau tegang ya, jadi tambah tegang juga. Ya, tenang. Ya, ojo dulu. Saudara-saudara ibu yang memuliakan, jangan bingung. Lihat saya begini, kalian sedih. Ini kan enak duduk di sini. Enak kan duduk di sini? Enak di atas raja, pakai bantal, pakai buli. Enak kan? Enak. Ya udah. Kalau saya enak duduk, mestinya kalian gembira, ya, bukan sedih. Saya melihat banyak air mata mengalir tadi. Ya, kenapa begitu? Ya, orang saya asik duduk di tuh. Maunya tiap malam terasa duduk begini. Kalau bukan ada pada hadirin, khususnya ada pada guru-guru kita, para ahli kita, maunya udah tiap malam terasa gini aja deh, enak. Ya, enggak juga. Kita berbicara zakat secara zahir. Kalau zakat secara makna bahasa, kalau zakat secara bahasa, nama wa tathhir, penyucian dan kebersihan, yang menumbuhkan kembali hal-hal yang telah padam, ditumbuhkan kembali oleh zakat itu. Tathhir, pensucian, wasyara'an, 5, ya, dan secara syariahnya maknanya ismun lima yakhruju min ma'in an ma'in aw badanin aw ala wajhin makhsus. Asma kambuh, sakit kepala 3 bulan,
sembuh, kambuh lagi, ya. Harus seperti ini, jangan dirisaukan karena menghapus dosa-dosa. Banyak kalimat yang saya tahan untuk saya sampaikan. Jangan banyak dosa dong. Jangan banyak berbuat hina, karena setiap kehinaan itu ditanggung oleh gurunya. Dari kiamat kelak, yang bertanggung jawab atas maksiat seorang kalau dia punya guru, maka gurunya yang menanggung. Az-zakat secara syariah adalah nama bagi yang dikeluarkan berupa harta atau badan ala wajhin maksus. Ala wajhin maksus ini dalam bentuk yang tertentu, ditentukan, ada ketentuannya. Zakat badan bagaimana, zakat tijarah bagaimana, zakat harta, zakat lain-lainnya, ya. 6 macam zakat harta berupa harta, 1 zakat berupa untuk tubuh kita, 6 untuk harta berupa apa-apa yang kita miliki dari harta kita, yang 1 jasad kita. Kalau yang jasad kita ini hanya itu rata-rata yang kita kenal, yang lain kita nggak tahu zakatnya gimana. Kita mesti tahu. Kita akan kupas di sini. Sebenarnya hari ini saya mau kupas, tapi belum kupas tuntas karena makna zakat itu luas, ya. Dan bagaimana dengan hukum-hukumnya ingin saya sampaikan kepada hadirin sekalian, ya. Tapi karena keadaannya lagi ginggel begini, lagi riuh begini, saya nggak bisa menyampaikan secara fokus. Jadi saya ngeri, makanya dipakai di buku, takut salah, ya. Jadi suatu apa-apa yang dikeluarkan dari milik kita berupa harta atau dari harta ataupun badan secara bentuk tertentu ala wajhin maksus, artinya adalah enggak sembarangan keluarin. Zakat profesi dari sananya enggak ada, jangan ditambah-tambahin, ya. Nah, orang harus sunnah juga sama, bikin bid'ah juga hasanah. Ini bid'ah hasanah juga zakat profesi. Dari mana bisa zakat hasanah, zakat profesi? Dari mana? Ya, zakat profesi ini dikeluarkan zakat. Allah ya Rabbi, beraninya nyebut nama zakat profesi. Kalau sedekah profesi
profesi kita masih memahami dan kita masih bisa menoleransi, iya bagus, bisa masuk bid'ah sana. Kalau sedekah profesi, tapi kalau zakat profesi, zakat itu hal yang fardu. Orang yang meninggalkan hal yang fardu, halal darahnya dan hartanya. Ya, jadi kalau orang yang nggak ngeluarin zakat profesi terus boleh dirampok sembarangan gitu, boleh dibunuh sembarangan. Wah, ini dari awalnya mau zakat profesi udah ketahuan ajaran-ajaran apa, ajaran yang ingin menyamakan antara muslimin dan non muslim untuk dibunuh. Nah ini akhirnya bikin bom, meledak sendiri dulu. Ya. Ini kan ajaran ini muncul dari ajaran pemberontakan. Ya. Ajaran pemberontakan Saud sama Ibn Abdul Wahab bersekongkol dengan Inggris untuk melawan Kesultanan Turki Utsmani. Mereka mendapat kemenangan sebagian, di antaranya Haramain, Makkah dan Madinah. Itu makanya ajarannya di sana. Anda lihat di sini ajaran ziarah kok boleh-boleh saja, kok ziarah Nabi diusir-usir. Ya, malah dikeplak-keplakin di keulamaan. Kenapa bisa begitu? Karena beda. Ajaran Ibn Abdul Wahab, sanad keguruannya hanya sampai Ibn Abdul Wahab. Gurunya tidak mengakui dia sebagai murid. Jadi sanad keguruannya putus karena tidak diakui sebagai murid oleh gurunya. Karena keluar dari ajaran gurunya, gurunya juga boleh ditegur sama teman-teman seletingnya kalau seandainya gurunya ini ngacor, ya. Tapi gurunya ini betul bahwa melihat muridnya ini ajarannya nggak benar, maka ia berlepas diri, tidak mau menanggung dosa-dosanya di hari kiamat. Karena guru-guru itu menanggung apa-apa dari perbuatan-perbuatan kesalahan-kesalahan muridnya. Kenapa? Karena mungkin belum sempat dinasihati, karena mungkin belum sempat diberi peringatan, kena gurunya. Ya. Jadi dia tak mau mengakui Ibn Abdul Wahab sebagai murid. Saya malu menyebut namanya. Ya. Ini Ibn Abdul Wahab modelnya begitu. Bikin ajaran baru, ngakui mazhab apa? Mazhab abad ke-18. Ya, ini mazhab baru abad ke-18 ini semoga dibasmi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semangat dan perjuangan kita, dengan kedamaian tanpa perlu pertumpahan darah, dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan peringatan-peringatan yang baik. Ribuan pertanyaan yang sudah saya jawab tentang masalah mereka ini. Itu bukunya Dikenalilah Akidahmu edisi 2. Itu udah cukup itu. Ya. Itu sudah 1000 pedang untuk membabas, dalam artian memberi kefahaman
masih bingung ini ajaran sunnah atau beda, sunnah atau beda. Itu buku itu banyak memberi penjelasan. Buku yang saya tulis penjelasan kenalilah akidah Muhammadi 2. Orang sudah minta jawab edisi 3. Saya bilang edisi 3 untuk apa lagi? Itu jawab satu orang, namanya siapa itu? Saya nggak tahu, bukan nggak tahu, tapi saya nggak mau sebutkan. Ya, nanti dicaci maki, saya kenal lagi dosanya. Ya, si satu orang itu di website dia bikin khusus website itu menghantam saya. Lalu nggak cukup di website, nggak puas, bikin lagi buku. Dan di buku itu tertulis orang dari salah satu rajanya bid'ah adalah Munzir. Dari mana? Kalau bahasa kita mampu begini. Terus saya menjawab, bikin buku kita di setidak untuk menjawabnya. Oh enggak, waktu ibadah lebih afdal daripada jawab buku. Jawab lagi, nanti jawab lagi, mau sampai berapa lagi stop nanti. Ya, saya bisa menjawab semua yang mereka sampaikan itu dari fitnah itu, tapi saya tidak mau jawab. Ya, belum mau, kecuali kalau keadaan mendesak, jadi terpaksa diperjelas juga, bukan untuk membalas atau menjawab fitnah itu, tapi ya untuk memperjelas. Mungkin kalau kita di bab zakat terlalu di mana-mana. Bab zakat itu secara syariat tadi yang saya katakan. Jadi contohnya mengeluarkan harta tijarah, hartanya ada 5 macam. Ya. Yang satu macam lagi zakat untuk badan kita, ya, zakat fitrah. Ya, zakat fitrah ini sebelum saya membahas zakat-zakat yang lain, ini guru-guru kita di sini semua sudah mengerti bahwa zakat fitrah itu secara pendapat yang terkuat, zakat fitrah itu dikeluarkan dengan qutul balad, yaitu dengan bahan pokok setempat. Ya, bahan pokok setempat itu disebut qutul balad. Jadi kalau bahan pokoknya orang-orang Irian, ini santri-santri Irian yang ada di sini, ya, kalau mau mengeluarkan zakat, zakatnya beras, bukan sagu. Tapi orang Indonesia yang ada, orang Jawa atau orang Sumatera atau orang Kalimantan dan lainnya yang ada di Irian, di Papua, dia mengeluarkannya sagu zakatnya. Kenapa? Karena makanan setempat, bukan makanan telur. Ya, kalau makanan setempat, orang setempat makannya apaan? Ya, jangan makan barapi aja. Kalau makan barapi kita mau zakat zakat barapi, ya, zakat banyak. Enggak, ya. Nah itu secara pendapat yang paling kuat harus dikeluarkan secara bentuknya. Kalau kita beras, harus beras yang dikeluarkan, nggak boleh diganti dengan duit.
yang mengatakan, tapi pendapat lemah ini juga banyak didukung oleh para ulama. Kalau di tempat-tempat tertentu, apa yang lebih disukai oleh fuqara, oleh orang-orang yang wajib menerima zakat itu, yang lebih disukai apa? Ada kisah nyata, ya, kisah nyata ini. Kisah nyata, nenek-nenek sudah tua, tinggal sendiri di rumahnya, dibawain beras zakat, ditolak. Gue gak butuh beras ada, gue butuh duit buat bayar iuran anak gue besok. Kata apa begitu ya? Ogah gue beras. Mana nenek gue nasihati, itu zakat yang lain bu. Nanti zakat harta, zakat tijarah, zakat ma'adin dan lainnya, itu ada bu nanti. Kapan? Kapan jadi menjawabnya? Karena orang muslim belum mengeluarkannya. Kalau seluruh muslim membayar zakatnya saja, tidak perlu membayar sedekah. Misalnya tidak perlu mengeluarkan sedekah, misalnya jangan sampai nggak bersedekah. Seandainya tidak mengeluarkan sedekah, seluruh muslim yang ada di muka bumi ini mengeluarkan zakat secara benar, tidak ada muslim kelaparan. Rizki sudah turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk si fulan 100, untuk si fulan 10, untuk si fulan 1, untuk si fulan 1000. Sudah Allah tentukan, tapi Allah sudah tentukan lagi kalau semua mengeluarkan zakat ini yang mampu, maka akan menutupi sehingga tidak ada satupun yang fuqara. Tapi itu kesalahan sewa. Ya, kesalahan ini yang berat ini adalah ulama dan umarok. Makanya hormati ulama dan umarok itu. Ulama hormatin, umarok juga hormatin. Umarok itu siapa? Pemerintah. Kenapa? Ngikut nanggung itu dari kiamat. Gak sembarangan, mereka bertanggung jawab di dalam sidang akbar di hadapan Allah. Hormati juga. Di sini bisa korupsi, bisa betul-betul namanya siapa? Jaksa nyelip-nyelipin lewat bawah, lewat atas, lewat kiri, lewat kanan, ya. Tapi kalau di akhirat mau nyogok siapa? Rabbul Alamin, Qadhi Imam. Qadhinya Rabbul Alamin yang melihat setiap detik apa yang kita perbuat. Saksinya Sayyidina Muhammad. Renungkan berapa kali Rasul harus menjawab betul atas dosa umatnya. Ini umatmu fulan dan fulan, dosanya ini di tanggal sekian, betul wahai Muhammad. Nabi Muhammad harus menjawab betul. Dia berbuat begini dan begitu di tanggal sekian, betul wahai Muhammad. Betul. Berapa kali harus jawab betul untuk dosa kita. Rabbi ampuni dosa kami di malam-malam 10, malam-malam terakhir, karena ini malam pembebasan dari api neraka, malam-malam itqun minan nar.
malam-malam pembebasan dari api neraka, tapi hisab tetap hisab. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan bab zakat. Penjelasan saya tadi yang keluar dari pembahasan, bukan keluar dari pembahasan, itu makna zakat secara makrifat. Ya, jamaah sedikit kalau mau belajar makrifat di mana, saya juga bingung jawabnya di mana. Cuma di sini juga dibahas sedikit tentang makrifat yang saya ketahui. Ma'rifah itu apa sih? Ma'rifah itu ilmu untuk mengenalkan kita kepada Allah, bukan berupa syariat dan ibadah, tapi ilmu yang berupa ilmu hati. Ya, gimana jauhi riya, gimana menjauhi ujub, gimana jawabannya daripada penyakit hati itu. Penyelesaiannya dua secara ringkas: mendekatkan diri kepada Allah untuk dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Itu aja puncak-puncak ma'rifat. Sampai berkata Syekh Ahmad Ba'alwi, dia berkata, mereka melihat kami duduk di antara mereka, padahal itu bukan kami. Jiwa-jiwa kami berada di puncak-puncak tertinggi. Maksudnya apa? Hatinya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini malam ini yang hadir berkurang ya. Kalau masjid jangan nanti bolak-balik, biar masjid, bukan masjid. Kalau masjid mau penuh, luar masjid penuh enggak? Oi bro, coba dikabarkan berapa kisaran jamaah malam hari ini. Jadi zakat secara syariat sudah saya jelaskan, bisa dipahami apa enggak? Ini pembahasan fikih. Bahasan fikih itu harus dipahami. Kalau nggak paham datang, kalau seandainya punya ustadz di rumahnya, datang ke rumah ustadz di rumahnya, dekat rumahnya, atau di musolanya atau di masjidnya, tanyakan penjelasannya ini maksudnya apa. Tapi kalau seandainya ustadznya nggak tahu atau ustadznya nggak jawab atau nggak bisa jawab, cari ustadz lain. Kalau blunder nyari ustadz kemana-mana, datang ke markas. Situ ada Habib Muhammad Al-Kaf, ada Habib Zaki, kadang-kadang tugas di luar, ada Ustadz Mustafa, teman Ustadz Mustafa juga banyak tugas di luar. Tapi ada mesti Ustadz yang siap menjawab di situ. Ya, ada Ustadz Syukran, ada Ustadz Talbi, ya, ada banyak para orang-orang yang mengerti fikih tentang ini. Ya, jadi zakat saya berapa dong? Kalau zakat itu ada 7 macam. Sebesar-besarnya zakat yang dikeluarkan tiap tahun. Zakat itu dikeluarkan tiap tahun, bukan tiap bulan. Sebesar-besarnya zakat yang dikeluarkan tiap tahun itu lebih kecil dari zakat yang tiap bulan. Zakat tiap bulan enggak ada. Kalau di MR zakat tiap malam, utara malam. Buat zakat itu sedekah itu kisaran 35.000
jemaah muslimin muslimat. Biasanya 50 ribuan ya. Ini kisaran 35 sampai 40 ribu muslimin muslimat. Udah banyak yang mudik ya. Yang mudik kita doain supaya selamat kembali dengan selamat. Yang belum mudik supaya jangan mudik. Jangan hadir di sini. Terus lu mau tinggalin gue gitu. Saya berduaan malu Sofyan Basitan doang di sini. Ya, Betawinya kemana? Saya orang Betawi, tapi kalau lebaran saya main ke pantai kemana-kemana. Bukan Betawi beneran, Betawi orang. Kalau belajar begini, maaf saya banyak bercanda karena ini rumit, ya. Secara wajib maksus, lalu perlu kita ketahui lagi, waktunya. Kalau jam saya 10 lewat 12 menit, ini 10 lewat hampir 17 menit, yang ini hampir 23 menit, yang ini beda lagi, jangan-jangan yang ini beda lagi. Ya, orang kalau mau serangan dan samakan jam. Ya, beda-beda. Kalau saya rileks, sakitnya juga tak terasa, ya, hilang sakitnya. Karena saya rileks dengan wajah-wajah bercahaya ini membuat saya tenang dan sakitnya hilang. Ya, dan terus-terusan saya namanin saya di rumah sakit ya. Selanjutnya kita lanjutkan sedikit, bukan sedikit, jaga banyak juga syarat-syarat yang wajib bagi zakat harta. Tadi kalau zakat fitrah sudah saya jelasin ya, bahwa pendapat yang terkuat itu adalah dengan bahan pokok masyarakat setempat, ya, pertama PAI, santri-santrinya menerima zakatnya sagu apa nasi, nasi ya. Kalau dikasih sagu lebih senang, lebih besar, lebih senang sagu ya. Udah kali itu ada 160 zakat, 160 santrinya Ustaz Ahmad Bayaki di Darul Rasul ya. Makanya bang, saya berdua sama Ustaz Bayaki yang membukanya pertama kali ya. Lalu kelanjutannya saya udah gak ngikutin Ustaz Bayaki yang terus melanjutkan. Saya nggak mampu melanjutkan lagi ya, karena saya kesibukan di Jakarta dan bisa buat saya banyak kontrol ke sana. Tapi tetap saya berwasiat kalau saya wafat makamkan saya di situ. Saudara-saudara yang memuliakan Allah, saudara-saudariku, jadi yang sudah jelas ya, yang dapat yang terkuat adalah
makanan pokok setempat, tapi ada yang membolehkan apa saja berupa, apakah bisa berupa uang yang disukai oleh si miskin itu. Lihat orang gembel di jalanan, di rumahnya Indovision. Di sini Jakarta gembel di jalanan, di rumahnya ada Indovision. Jadi nanti bahaya. Tapi saya nggak mengalami, jangan kalian bersangka buruk pada para fukara. Apa yang mereka sukai, kalau mereka lebih menyukai uang, ya boleh mengasih uang, boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak sah. Tapi ada pendapat yang membolehkan pakai uang, ada pendapat yang membolehkan, ya. Karena zakat itu diberikan apa yang disukai orang, zakatul badan, zakat badan kita. Badan kita dizakati dengan bahan pokok makanan setempat, gitu, makanan kita sendiri, ya. Zakatnya kalau makannya McDonald terus, ya zakatnya McDonald. Jangan mau, biarin dia mau marah-marah, ya. Makan McDonald, hati-hati tuh. Dagingnya sembelihan secara Islami apa enggak? Ya, siapa yang membeli dagingnya dari Australia? Kebanyakan, ya. Siapa di sana orang Islam yang menyembelihnya secara Islami? Boro-boro disembelih, dimasukin dari kaki sampai kepalanya, dihancurkan, masuk sapi, keluar lempengan segini-segini, ya. Jerit-jeritnya itu beneran, lihat itu, ya. Surut wujud zakat mal. Sudah selesai zakat fitrah, ya. Nah, sebentar, belum selesai zakat fitrah, belum selesai. Udah kayaknya waktunya udah mepet. Karena saya masih mau menjelaskan zakat fitrah dan banyak penjelasannya harus dijelaskan lebih jelas lagi. Supaya saya pengen kalian jelas banget, ya. Zakat fitrah. Zakat fitrah ini dikeluarkannya boleh, sudah mulai boleh saat terbenamnya matahari pertama di bulan Ramadan, asal jangan ngikutin yang dicakung, ya. Saya marah, bukan marah, ngomong begini, saya tahu itu murid saya. Ya, dulu saya ngajar di situ 2 minggu sekali, ya, 2 minggu sekali, sebulan sekali, ya, waktu itu di daerah itu, sebulan sekali, dan dia baik sekali, ngasih kita apa dan sebagainya. Sekarang saya belum sempat untuk mendatanginya, jadi saya berniat untuk mendatanginya, untuk menasehatinya, tapi surat sudah saya kirim. Kalau surat dan penjelasan isbat dari Guru Mulia Al-Mufsid Al-Billah Habib bin Hafid dan Dewan Fatwa, Dewan Mufti di Darul Mustafa, penjelasannya, bahasa Arabnya dan terjemahnya sudah saya kirim. Biar mudah-mudahan lebih terbuka pemikirannya. Tapi saya masih mau datangi nanti, ya. Semalam majelis di Cakung saya tidak bisa hadir karena sudah orang-orang habis Evan pada seger, ya. Kita habis Evan pada blunder, kenapa? Ya, sekarang kita bicara zakat.
zakat badan itu tadi sudah boleh dikeluarkan. Jadi satu Ramadan, gampangnya satu Ramadan sampai akhir Ramadan itu waktu mengeluarkan zakat fitrah sampai terbenamnya matahari akhir Ramadan dan sampai melewati walaupun 1 detik waktu 1 Syawal. Ya, jadi mudahnya saya ulangi cara-cara contoh-contoh yang mudah dipahami. Ya, mudahnya orang yang hidup di bulan Ramadan dan masih hidup di bulan Syawal. Bayi lahir setelah sholat Isya di waktu malam terakhir bulan Ramadan, nggak wajib untuk zakat fitrah, tapi sunnah zakat fitrah. Orang meninggal di bulan Ramadan tidak wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya karena dia tidak hidup di bulan Syawal. Sebelum maghrib nih bulan Ramadan atau pas maghrib meninggal, sebelum terbenamnya matahari, berarti sebelum berpindahnya bulan Qamariyah dari bulan Ramadan ke bulan Syawal belum pindah, masih beberapa menit lagi udah keburu meninggal, nggak wajib memberikannya zakat fitrah, tapi sunnah. Kalau berinfak sebanyak-banyaknya lah berinfak, seperti kita hadis yang kita baca malam Selasa yang lalu, ya, kita berinfak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ajwadun nas, ya, orang ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Apa? Orang yang paling apa? Apa? Yang ngomong dermawan bukan? Dermawan itu dong, pemurah, warisi sifat murah Nabi kita Muhammad SAW. Pemurah itu banyak, bisa berupa pemurah harta, bisa berupa pemurah maaf. Ya, Nabi itu lebih kalian yang pemurah, mempunyai sifat pemurah, bisa bayangkan betapa pemurahnya Rasulullah di bulan Ramadan, betapa pemurahnya sifat maafnya Rasulullah di bulan Ramadan. Lebih lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat pemurah, pemaafnya di bulan Ramadan. Yas'alunaka amma yunfiqun. Qulil afu. Qulil afu asmina. Qulil afu. Katakan memaafkan. Mereka bertanya, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya apa yang harus mereka infakkan. Maka Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, siapa yang apa yang harus mereka bertanya, apa yang harus diinfakkan lagi. Udah banyak zakatnya, udah banyak sedekahnya, udah banyak infaknya, apalagi yang harus dinafkahkan, diinfakkan. Maka Allah menjawab, qulil afu. Katakanlah maaf.
Sebagian ulama mufassir mengatakan bahwa maaf itu adalah sedekah yang tertinggi derajatnya, lain zakat. Kalau zakat itu fardu, ya. Di bawahnya pemaaf. Pemaaf itu kalau sudah pemaaf sudah pasti pemurah. Kalau pemurah belum tentu pemaaf. Kalau pemaaf udah pasti dermawan. Kalau udah pemaaf, pemurah belum tentu dermawan. Ya, ngaco ya. Kalau dia orang yang dermawan belum tentu pemaaf. Kalau orang yang pemaaf udah pasti dermawan, gitu. Kenapa? Biar seluruh harta gue habis, tetap gue gak bakalan maafin dia. Nah, tuh kan. Tapi kalau maaf, mahal tuh, ya. Itu lebih dari dermawan, udah pasti dermawan orang. Ya. Allahumma ja'alna minhum. Jadi lahir bayi di bulan Ramadan atau di bulan Sya'ban, masuk ke bulan Ramadan, sebelum azan Isya bulan Ramadan yang terakhir, malam yang terakhir, masuk ke malam 1 Syawal itu, karena perpindahan tahun Qamariyah itu, saudara-saudara, jangan tegak, saudara bulan libur, ya, nanti sikri lu bugar, nanti sikri lu putus nanti kalau tegangan, ya. Jadi tahun yang dengan perhitungan bulan itu berubahnya hari itu, berpindahnya tanggal itu bukan jam 12 malam, tapi saat terbenamnya matahari, gitu. Sedangkan Ramadan itu perhitungan tahun bulan apa perhitungan tahun matahari, bulan, perhitungan Qamariyah. Jadi perhitungan Qamariyah itu menentukannya saat terbenamnya matahari. Kalau muncul hilal cakung, dengerin, mudah-mudahan sampai dia kali aja dia denger, kali ada di sini. Iya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kalau seandainya itu Qamariyah, itu Qamariyah. Kalau Syamsiyah itu tuh bulan Masehi. Nah, bulan Masehi kan perpindahannya jam 12 malam, karena perputaran matahari. Kalau perputaran bulan perpindahnya di saat terbenamnya matahari masuk. Tapi sempurnanya matahari di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah malam itu adalah jam 12 malam atau bisa setengah 12 malam atau pokoknya pertengahan malam. Nah, para ulama tidak menyukai itu karena waktunya terkadang tidak tepat. Lebih tepat pakai Qamariyah. Makanya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab dimulainya kejadian perhitungan Hijriyah dengan bulan, perhitungan bulan itu dimulai di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beda juga tuh. Dimulai di saat Khilafah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menentukan awalnya bulan Muharram, bukan Rabiul Awal.
Padahal hijrahnya Rasulullah itu kan disebut hijriyah. Hijrahnya Rasulullah SAW itu di bulan Rabiul Awal, bukan bulan Muharram. Kok dimundurin ke awal bulan Muharram? Karena perhitungan bulan itu perputarannya dalam setahun kembali ke titik awalnya di bulan Muharram, bukan di Rabiul Awal. Jadi ngitungnya dari bulan Muharram, 1 Muharram berpindah tahun Hijriah gitu. Ya. Begitu. Ya. Kadzalik kalau bahasa Arabnya, ya. Bahasa Inggrisnya saya lupa. Nah, kita kan bicara zakat nggak pakai perhitungan Masehi, perhitungan Hijriah. Perhitungan Hijriah mulainya saat terbenamnya matahari, gitu, ya. Ada sedikit kasus kalau terjadi, nah ini udah waktunya habis. Ya, kalau terjadi orang ngelahirin pas di muadzan Isya, ayo, udah, azan Isya ampiran. Pas azan Isya masih belum lahir, masih keluar setengah. Dihitung setengahnya, setengah lebih gede keluar, pas setengah lebih gede di dalam. Nah, gitu banget, keluarin aja mitranya, repot banget. Jadi hadiratnya dimuliakan Allah, kalau sampai terjadi kayak gitu, keluarin aja mitranya daripada syubhat anak kita, ya. Demikian saudara-saudariku yang memuliakan, zakat fitrah pembahasannya selesai. Kecuali kalau muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang penting harus saya jelaskan, akan saya jelaskan lagi. Tapi kalau enggak, nanti malam Selasa depan zakatul mal. Malam ini kita tidak membaca hadis, saya mohon maaf. Saya udah nggak sadar dari beberapa yang nggak pakai jam kali dari kapan jam. Saya nggak ngerti jamnya, pagi jam 7 ya, karena sakit kepala udah nggak sadar ya, terus dibawa ke RSCM. Sadar-sadarnya tahu jam berapa? Jam 8 malam disentuh sama sekretari saya nanti jam 8 Gus. Iya, mau majelis nggak? Majelis apa? Al-Munawar. Astagfirullah. Berangkat, siap-siap. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mohon doanya. Ya, saya sebenarnya tidak sakit, nggak ada penyakitnya kecuali asma sama kayak Bagir. Ya, asma dari sejak kecil itu penyakit saya, nggak ada penyakit yang lain. Kalau penyakit pusing, penyakit lain itu penyakit yang datang dan pergi, kayak semacam flu, gitulah kira-kira. Yang semua orang juga ngerasain. Nah, kalau semuanya orang ngerasain apa yang saya pikirkan, penuh untuk ada saya. Ya. Yang di sini nih, yang disebut di sini di kisaran 40.000 masuk ke RSCM semua. Barang-barang kita bersedia ulama.
dengerin maulid kali aja balik ya, gara-gara dikerjain sama orang kali-kali ya. Dan juga itu kemungkinan ada yang ngerjain kita dari jauh ya. Yang begituan sih kalau bahasa Prancisnya cak-cak buicak. Murid saya bukan hanya manusia tapi lebih banyak lagi jin ya. Kalian tinggal melihat ya, yang ikut taklim di tempat ini jin lebih banyak dari manusia ya. Di Depok, di pasar Minggu, sampai saya dibenci oleh sebagian jin yang jahat ya. Sebagian jin yang jahat dia lewat, mobil saya lewat, ketabrak, mentalnya ke pasar Minggu. Nah kejadian ditanya diobatin nggak sembuh-sembuh, nggak mau keluar. Akhirnya udah dibacai macam-macam, ya udah anterin saya pulang ke Pancoran, rumah saya di Pancoran. Nah kenapa bisa ada di sini? Lihat ada foto saya. Ini gara-gara dia nih. Ini gara-gara dia nih si foto nih. Gara-gara dia nabrak gue mental ke sini nggak bisa balik. Astagfirullahaladzim. Ampura, maafin gue gak lihat. Kalau gue lihat, supir saya gak lihat. Iya. Jadi ketabrak, ceker, mental, ke pasar Minggu, gak bisa balik. Jangan tegang ya, jangan sedih. Saya nggak sakit apa-apa, saya sehat walafiat. Kalau cuma sekedar begini-begini doang, nggak ada masalah. Ya paling ya 1-2 hari nyamar, balik lagi, nggak ada masalah. Insyaallah. Saya sudah pamit sama guru saya untuk wafat. Saya katakan saya sudah tidak kuat menahan rindu pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mulia, walaupun hanya dari tahun 97 saya mulai ngabdi kepada guru mulia. 98 pulang ya, 96 tahun 95 tahun 95 mulai ngabdi di sana, bukan di sini. Sampai di sini tahun 98 ngabdi lagi lebih dari jauh dengan dakwah. Waktu di sana nanti langsung ya, nanti ada yang mengatakan mulai itu saya sudah tidak tahan ini segera berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah dijawab apa sama guru mulia, umur tawil insyaallah, umur panjang insyaallah. Itu gak bisa ya, panjang. Gue pengen pendek umur, malah dibilang panjang sama guru mulia. Ya udah, nemenin jemaah, nemenin anak-anak antum, nemenin cucu-cucu antum. Nanti udah meninggal semua, berangkat insya Allah jumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu si Munzir kabarnya masih juga hidup, masih
anaknya meninggal, udah tua juga anaknya, masih juga ada. Ya, kelamaan deh dalam hati saya, panjangnya jangan kelamaan ya. Tapi dibilang panjang, umrah tawil bisa. Itu Pak umur panjang insya Allah. Itu panjangnya pikiran saya, waduh, bisa sampai 90 tahun, 100 tahun. Doanya Habib Sofyan Basebah bisa kabul 100 tahun ya. Daya cukup ya. Saya tidak fokus terus saja. Saya tidak fokus. Saya melihat lampu-lampu ini aja sudah mau memecahkan mata rasanya. Ya, pala yang mau pecah dan lampu-lampu ini memiliki yang terang menerangnya lebih pusing. Namanya pusing dari awalnya. Ya, kemudian matiin. Ya, terus sol matiin adalah jangan. Ya, kan udah habis penghabisan. Kita salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu nyampe belum ya? Umrah? Hah? Hah? Oh ke Bogor, ada pun ke Bogor. Awas, mau masa depan dia absen sekarang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya nanti kita membaca salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang pertama kita mengucapkan syukur, beribu syukur acara Badr Al-Kubra sukses. Cuma Abu Bakar gak kelihatan kemana, kemana. Ada acara juga pasti orang sibuk banyak. Jadi ada yang dimuliakan Allah. Acara Badr Al-Kubra, awal Badr Al-Kubra dan Nuzulul Quran dan Fatah Makkah sukses alhamdulillah, membuat gembira guru mulia kita yang dengan itu membuat gembira gurunya hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak ada event besar lagi. Event besar kita di Monas sudah keluar izinnya untuk kedatangan guru mulia di bulan Muharram. Lalu untuk malam tahun baru kemarin, malam tahun baru kemarin, panas-panasan itu. Ya. Ampiran kita memurahi jamaah untuk merubuhin balai gubernur. Gak dikasih izin, orang gak boleh, harus jalan kaki jauh-jauh. Nggak boleh parkir motor di dalam, nggak boleh mobil masuk ke wilayah Monas. Akhirnya ya siapa yang bisa menundukkan alam semesta ini? Akhirnya gubernurnya setuju juga, gubernur baru kan, belum kenal kita. Tapi saya nggak biasa hadir majelisnya Habib ini lewat telepon. Jadi kalau bisa dijemput, saya mau datang bareng-bareng. Oh iya, kan tadi bilangnya nggak boleh ada kendaraan motor masuk ke Monas. Saya ke balai gubernur, dia saya naikin ke mobil, naik dong. Saya jalan aja, Bapak tahu jalan nggak? Sampai ke panggungnya. Dia nggak tahu. Jangan ngajak saya jalan, saya sakit sih bilang. Lu sendiri yang ngomong, lu sendiri yang lakuin. Makanya majelis zikir yang nanti nanti ternekan, ya. Nah, terbukti sesudahnya satu panggung kita, tempat panggung itu tidak banjir, tapi 19 panggung lainnya di Sudirman, HI, Bundaran HI, tanya Haji Salam, tanya orang-orang Betawi di sini,
Pernah banjir nggak di Bundaran HI di Salam? Nggak pernah. Baru tahun kemarin. Kenapa pakai maksiat? Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung membalasnya. Kenapa? Karena Allah mencintai umat Muhammad. Untuk dibalasnya di sini bukan di sono. Yang kaya, yang miskin kena. Alhamdulillah ada panggung fikir, ada panggung fikir di tempat lain banyak buat kita doa. Ya. Udah apa ya? Ngomong terus dari tadi. Ayo kita bersalam. Saya masih pengen ngomong. Gimana? Saya nggak tahu, mungkin ini minggu yang terakhir saya memandang wajah kalian, saya nggak tahu. Tapi kata Guru Mulia umur saya panjang. Amin lah. Saya mau minta, saya mau ngadep nanti, insya Allah bulan Syawal mau minta dikurangi. Jangan panjang sekali, udah bisa 120 itu. Ya. Sofian lagi mulai lagi. Ya, jadi hadirin yang dimuliakan Allah. Ahli ma'rifah billah yang mengerti masyhad, dia tahu di saat pembahasan yang tampaknya anekdot, tampaknya membawa tawa, padahal itu pedang pengiris untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mudah-mudahan kalian semua ngerti. Ketawa boleh, tapi ke hati paham apa sih maksudnya. Kok dari tadi bercanda terus? Wah, dirinya sekarang ini berubah jadi bercanda ya. Coba pahami dengan hati yang dalam, dengan sangka baik. Itu yang pertama. Lalu selanjutnya dalami apa yang saya ucapkan tentang kata-kata yang membuat tertawa itu. Renungkan, itu pedang-pedang yang mengiris-iris daripada sifat-sifat buruk yang ada di hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Faqulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Perbanyak panggung-panggung zikir, khususnya di bumi Jakarta, khususnya di Indonesia, umumnya di seluruh wilayah muslimin. Panggung damai, panggung kelembutan, panggung persatuan. Satukan ulama dan umara kami, satukan masyarakat dan ulama kami. Jangan ulama mencaci masyarakat, jangan pula masyarakat mencaci ulama. Masyarakat yang terjebak dalam dosa agar didoakan oleh ulama, bukan dihina. Ya
para sahabat banyak mengandalkan kekuatan pasukan, sombong dengan pasukan, fakir dengan pasukan, diterbiah oleh Allah, kalah. Apa perbuatan sang Nabi melihat kekalahan ini? Rahangnya ditembus oleh panah baja. Para sahabat Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulillah, riwayat Sahih Bukhari, bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, mengambil tanah, debu ditaruhkan di lukanya supaya lukanya, darahnya cepat berhenti. Nabi malah menutupi tetesan darah jangan sampai jatuh ke tanah. Karena apa? Para sahabat bertanya, biarkan tetesan darah itu, wahai Rasulullah, kita urusi dulu, kita cabut dulu besi yang menancap di rahangmu. Rasul berkata, kalau setetes darah jatuh dari wajahku ke muka bumi, Allah akan murka dan menghancurkan mereka. Rasul melindungi musuhnya? Bukan. Rasul ingin terbiar itu terjadi. Ya Allah, agar para sahabat mengandalkan kekuatan Allah, bukan kekuatan pasukan dan senjata. Beliau melindungi musuhnya jangan sampai terkena bala dari Allah, karena jika setetes darah jatuh dari wajah beliau ke tanah, Allah akan tumpahkan bala yang terbesar yang belum pernah diturunkan sebelumnya dan tidak akan pernah lagi diturunkan sebelumnya. Ya Allah, mungkin Allah akan hujani dengan halilintar, mungkin Allah akan hujani dengan api neraka. Allah akan berbuat seburuk-buruknya hingga mereka celaka dan habis, tidak tersisa satu pun. Rasul tidak menginginkan itu. Lalu bagaimana dengan para ulama di masa kini mencaci para berdosa, mengumpat para berdosa dan memusuhinya? Mereka bukan musuh, mereka umat Muhammad. Tapi mereka berdosa, layak didoakan, layak diajak kepada kebenaran dengan kelembutan dan kedamaian sebagaimana Muhammad Rasulullah. Ya Allah, Ya Allah, dan mudah-mudahan para ulama tidak berbenturan dengan para umara, yaitu pemerintah. Wahai Allah, jangan sampai ulama kami bentur dengan pemerintah, karena itu yang diinginkan musuh-musuh Islam. Muslimin hancur sendiri, saling hantam antara pemerintahnya dengan masyarakatnya. Itu yang terjadi di sebagian negara-negara Arab. Ingin dibuat terjadi di Indonesia. Jangan ikuti. Ya Allah, beri kami hidayah.
Mulut diciptakan untuk berzikir dan berucap baik, bukan untuk mencaci dan mengumpat dan menggunjing. Seluruh anggota tubuh ini sudah koruptor kita jadikan. Mereka akan bersaksi di yaumul qiyamah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, La ilaha illallah, sumpah setia Allah kepada Allah, dan sumpah setia Allah kepada hamba. La ilaha illallah, La ilaha illallahul azimul alim. La ilaha illallah Rabbul arsyil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arsyil karim. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatun haqq wa la ilaha illallah. Hadirin hadirat, tidak lupa kita ucapkan doa seluruh-luruhnya kepada para ulama kita, para habaib kita, para kiai kita, para guru-guru kita. Semoga dipanjangkan usia mereka dalam rahmat dan kemuliaan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada masyarakat wilayah Masjid Raya Al-Munawwar, dari mulai sebelah kanan saya, kiri kalian, sampai ke belakang, sampai ke yang sebelah ini terutama. Ini paling besar, ini dapat pahalanya yang sebelah ini. Tanahnya lebih besar dari tanah ini. Tapi kita mau sewa untuk, jangan dibangun dulu, kita mau sewa untuk supaya jamaah bisa hadir di situ terus. Dia bilang sewa berapa lama dipakai? Dipakai 3 jam seminggu, 3 jam seminggu, pakai aja, nggak usah pakai kontrak-kontrak. Limpahan rahmat baginya dan pahala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, doakan saya punya azam, ya, punya azmi, punya azam, azam itu semangat kuat. Pesan yang namanya azmi, semangatnya kuat. Punya semangat kuat untuk membeli tanah sebelah ini, diperkirakan 40 sampai 45 miliar. Ya, dibakar Allah besar atau kecil? 45 miliar. Gelontorin satu kontainer gak nyampe 45 miliar, lebih malah. Ya, satu kontainer bisa 100 miliar. Satu kontainer dikirim sama Allah SWT, sudah dibangun dengan bangunannya, dengan markas pusatnya, dengan segala galanya yang kita inginkan. Tamu-tamu yang datang bisa kita terima dengan baik dan lain sebagainya, dan juga bisa dipakai untuk markas pusat Majelis Rasulullah SAW. Ini markasnya masih ngontrak, Habibnya masih ngontrak, ya, mobilnya sudah
digadaikan, dijadikan pinjaman, dia mobil orang lain juga 1, 2 udah mulai dipinjemin, digadaikan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga Allah memaafkan apa yang saya ucapkan, sepantasnya tidak saya ucapkan. Namun kita punya semangat besar karena dalam waktu dekat insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan. Amin. Demi kemuliaan malam-malam 10 Ramadan. Amin. Di hadirat yang dimuliakan Allah, kita bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu doa penutup oleh Habib Ali Al-Bar. Fadhal masykurah. Ya Rasulullah Oh
sering keluar kemana-mana, ke Halmahera, ke wilayah-wilayah Indonesia Timur untuk berdakwah, jadi nggak bisa selalu hadir. Mungkin Selasa depan berangkat jadi berangkat lagi, Selasa depan nggak ada lagi, terbang lagi ke sono. Masya Allah, kita doain bisa terbang pakai sejadah hari ini. Yang pakai pesawat repot ngantri boarding ya, tidak pakai pesawat, kalau pakai sejadah jadi udah hadir. Tapi nyampe sana kan paling cuma dikerokin doang. Amin. Betul bersyukur. قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله
2